Saya juga bingung bagaimana cara kerjanya memvonis orang menderita sebuah penyakit berdasarkan informasi katanya. Katanya di sana pernah ngomong begini, katanya di sana pernah ngomong begini, lalu disimpulkan. Secara ilmiah itu nggak masuk standar menurut saya. Orang mencari keadilan ke sini setiap hari, Pak. Itu yang membuat kami harus mengundang bapak-bapak merumuskan bagaimana kita bisa sama-sama memberikan keadilan kepada masyarakat. Sebetulnya tadi kalau saya dengan logika hukum yang mendasar saja, tanpa perlu saya mendengar dari orang tua korban, kita sudah sangat bertanya-tanya. Karena soal JP saja misalnya, tidak memenuhi, jelas-jelas disebutkan tadi karena ke rumah sakit, karena dirawat. Kalau dalam hukum itu adalah karena alasan yang sah. Saya pikir di semua lembaga pendidikan juga mentolerir itu. Dan itu juga cuma 19% ya. Bukan misalnya lebih dari 50% sakit, ya memang nggak bisa. Cuma 19%. Karena alasan yang sah. Lalu ada tadi debat diskusi tadi Pak Sahroni sama Bu Polwan. Saya juga bingung bagaimana cara kerjanya memvonis orang menderita sebuah penyakit berdasarkan informasi katanya. Katanya di sana pernah ngomong begini, katanya di sana pernah ngomong begini, lalu disimpulkan. Secara ilmiah itu nggak masuk standar menurut saya. Mengeluarkan satu kesimpulan tanpa melihat sendiri objek yang ditarik kesimpulan tersebut. Jadi bisa saja segala proses tahapan rapat dipenuhi dan lain sebagainya, tetapi secara substansi menurut saya ini sebuah ketidakadilan, Pak. Ya, ada di tangan bapak-bapak ini. Ya, kita tidak kuat-kuatan, Pak, karena kekuasaan itu juga sementara. Ya. Kami di sini juga jadi pimpinan juga nggak lama, paling lama 5 tahun, hebat-hebat 10 tahun jadi ketua Komisi 3, Pak. Ya, tapi kami juga nggak ada kenal sama orang tua korban, dengan korban ini nggak ada, tapi orang mencari keadilan ke sini setiap hari, Pak. Itu yang membuat kami harus mengundang bapak-bapak merumuskan bagaimana kita bisa sama-sama memberikan keadilan kepada masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Monggo, Ibu. Pak Bimo, selamat datang di Komisi 3. Terima kasih pimpinan. Izin yang saya hormati KSPN beserta seluruh jajaran dari Polda Jawa Barat. Yang pertama saya ingin sampaikan, saya sebagai ibu, saya punya anak laki-laki juga di rumah. Dulu juga pernah mengikuti pendidikan Akpol, ya, dan pernah juga kami kecewa karena setelah berjalan pendidikan di Akpol selama 3 tahun, 14 putra Indonesia bagian timur yang saat itu tidak bersalah pada kasus yang saat itu diberhentikan setelah anak saya 3 tahun mengikuti pendidikan di Akpol. Jadi saat Ibu Veronica ya menyampaikan, saya ikut prihatin pimpinan. Saya ikut merasakan sedihnya seorang ibu, bagaimana mempunyai harapan besar untuk anak laki-lakinya. Apalagi Ibu Veronica ini adalah juga bayangkari, ya, tentu suatu kebanggaan. Dan saya sangat yakin kalau Ananda ini masuk, itu artinya sudah lulus dari segala hal tes yang sudah diberikan. Kita titipkan anak kita di pendidikan sekolah ini. Tentu sebagai orang tua harapannya, monggo silahkan dididik dengan tidak ada kekerasan. Diayomi, namanya anak-anak. Kalau ada hal-hal yang tidak pas sesuai dengan aturan yang sudah ada di sekolah, saya rasa inilah fungsinya sekolah. Untuk meluruskan, mengayomi, mendidik, membuat anak itu untuk tidak berperilaku yang tidak baik seperti itu, ya. Saya sangat sedih, institusi Polri sekarang ini kita sama-sama tahu pimpinan banyak sekali permasalahan yang ada di institusi ini, ya. Jadi saya berharap dan setuju dengan apa yang disampaikan pimpinan untuk dievaluasi ulang, ya. Tentunya harus ada alasan yang objektif dari keputusan daerah Jawa Barat, sehingga karena saya sangat yakin anak polisi ini pasti terdidik, anak-anak yang disiplin,
pimpinan, saya merasakan saya Bayangkari. Saya tahu dan saya merasakan apa yang sekarang dirasakan oleh ibu ini. Kecewanya kami pasti, harapan besar untuk anak kita tentunya meneruskan apa yang sudah selama ini papahnya ya. Jadi mohon dari Kepolisian Jawa Barat ditinjau ulang Bapak. Saya sedihnya tadi saya lihat dengan kasat mata saya anak begitu gagah ya, dikatakan ada kelainan. Saya sedih pimpinan, saya menangis rasanya ya. Kalau anak dikatakan sakit jiwa ini, waduh, saya ibu yang melahirkan tentu nggak terima ibu ya. Saya rasa bapak-bapak polisi yang di sini juga sangat tidak menerima jika putra putrinya dikatakan seperti itu. Ya, jadi mohon pihak SPN untuk meninjau ulang. Saya mohon kepada Kapolda Jawa Barat tolong. Kepada siapa lagi kita akan memberikan harapan kepada anak-anak putra-putra Polri ini ya. Kalau saat di pendidikan ada hal-hal yang memang tidak baik, saya rasa ini tanggung jawab pendidikan untuk bisa mendidik anak-anak ini dengan baik sesuai dengan harapan dari Polri. Ya, jadi terima kasih pimpinan. Saya rasa ini kita harus kawal ya, supaya jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Anak-anak kita yang perlu harus kita support. Jangan sudah punya harapan ingin dilantik, tiba-tiba diberhentikan. Itu saya sangat yakin begitu sedih kecewanya. Ya, secara mental pasti ya. Saya rasa ibu dan keluarga harus tetap semangat. Dan saya sangat yakin kalau ibu dan keluarga punya cita-cita yang baik untuk putranya, saya rasa insya Allah ya apa yang diharapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bima mau ngomong? Ya. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Izin bergabung hari ini. Ini muka lama tapi baru bergabung pada hari ini. Pak KSPN, Pak KSDM,